Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, kami ini ada tugas dari modul CGP 3.1 mengenai kasus-kasus dilema etika serta rujukan moral yang terjadi di sekolah kita. Nah, kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Saya izin ya Bu ya, ingin bersama teman-teman CGP ini ingin mewawancarai Bu mengenai kasus-kasus tersebut. Baik Bu, jadi pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah kita? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali kita bisa mengidentifikasi tentunya ada informasi ya. Jadi informasi kita kumpulkan dulu, apakah itu dari guru mapel ataukah itu dari wali kelas ya, guru BK. Nah, itu kita kumpulkan dulu. Jadi informasinya berasal dari guru-guru ya? Iya, berasal dari guru. Bisa saja kadang-kadang dari siswa. Iya. Jadi kita ingat dulu, kemudian ya mana ya kasus-kasus itu tadi kita ingat untuk ya kita dianalisis dulu apakah mendesak ya atau bagaimana itu. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi kalau untuk mengambil keputusan, tadi kan dari masalah tadi ya yang kita temukan dari informasi dari guru, dari siswa, pokoknya dari siapapun, nah itu kita bahas bersama. Kita bahas bersama, kemudian misalnya dari siswa kita cari, kita ajak guru-guru yang memang terkait dalam hal penyelesaian kasus. Kemudian misalnya siswa ke wali kelasnya dulu ya, kemudian wali kelas ke guru BK ya, guru BK nanti membawa permasalahan itu ke Wakasis dan ke kepala sekolah. Jadi tetap berkolaborasi ya dengan wali kelas atau juga mencari informasi dengan siswa ya Bu ya. Terus berkolaborasi juga dengan guru BK dan wakil ya. Di situ juga kita lihat tingkat kepentingannya, keurgenannya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nggak mesti harus selesai dengan oleh ibu kepala sekolah, bisa jadi dengan wakilnya saja ya. Demokrasi kita harus cari yang hasil keputusan bersama. Ya. Baik. Ibu dilanjutkan lagi pertanyaan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga ini saya ingin menanyakan berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau untuk langkah-langkah itu tadi ya sudah kita identifikasi ya, ada kasus misalnya, ada beberapa kasus ini karena namanya sekolah ya, ada beberapa kasus kita kumpulkan, kemudian kita adakan pembahasan ya, semacam diskusi kecil ya, kemudian kita pilah-pilah mana ini yang harus didahulukan ya, ini harus segera misalnya. Nah ini yang kita bahas, tetapi tidak menggugurkan yang kasus yang lainnya tadi, tetap kita bahas ya, tetap kita tindak lanjuti. Tapi mana yang harus ini yang segera, tidak bisa ditunda. Nah, kayak gitu. Berarti langkah-langkahnya itu melihat dari tingkat kearjanannya, yang mana yang penting dan mendesak. Mungkin itu Bu pertanyaan saya, dan pertanyaan berikutnya ditanyakan oleh Bu Marta. Baik Bu, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ya, yang sudah terjadi tentunya ya, itu ketika kita mendapatkan informasi, saya tidak memutuskan sendiri, tapi saya mengajak, jadi itu efektif sekali ya. Kemudian pada tatarannya sampai kepada guru BK ya, ini ada tahapannya. Jadi bukan satu kali kasus ini, kalau misalnya anak ya, siswa, di kasus siswa satu kali langsung misalnya anak tidak sekolah yang lama, langsung
surat pemberhentian, tidak. Jadi ada tahapannya. Ya, jadi itu. Jadi melalui prosedur, Betul, tahapan Bu ya, betul. sehingga permasalahan yang dihadapi teratasi dengan baik. Ya, itu sangat efektif Iya. sekali. Kolaborasi tadi Bu ya. Ya, kalau memang dia memang ibaratnya masih mau sekolah, kalau Iya. di kasusnya siswa tadi ya, Iya. itu dia apa namanya berhasil ya, berhasil. Jadi kadang-kadang guru BK kunjungan rumah kan, Iya. ya. Jadi tidak serta merta langsung Iya. kayak itu, ya. Ada tahapannya Ada ya Bu ya. tahapannya, ya. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mary. Silakan Bu Mary. Jadi tadi kalau efektif sudah dijawab, kemudian apa sih merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Iya, betul sekali. Itu tantangannya kalau yang sifatnya apa namanya bersentuhan dengan hukum, ya, dengan kebijakan. Nah ini di satu sisi rasa ya, kita kadang-kadang tidak tega. Kadang-kadang kita memikirkan orang tuanya kalau untuk siswa ya. Kalau untuk guru ya, kadang-kadang kita harus mempertimbangkan, mohon maaf ya. Misalnya dia tidak bisa datang pagi karena transportasi. Iya. Nah ini dilema etika ya. Jadi ada tatarannya, kita bisa tolerir ya, bisa ditolerir. Tapi sebenarnya itu juga menjadi problem bagi kita ya kan. Adakah nanti menimbulkan kecemburuan yang lainnya ya kan. Nah, jadi itu. Tantangannya tadi ada rasa-rasa kemanusiaan yang masih Betul. muncul ketika ada kasus-kasus seperti ini. Ya, jadi tetap pada akhirnya kita kembalikan ke kita pakai dasar hukum yang mana, dan yang bersangkutan itu harus tahu, oh ini loh dasar hukumnya. Iya. Ya. Kembali ke kebijakan. Ya. Dan dia harus tahu Iya. ada kebijakan itu, harus disosialisasikan. Ibu, pertanyaan selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Ibu Waltas ya. Baik Bu, ini pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah protokol atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terkait yang ini ada yang terjadwal, ya. Dalam pembinaan misalnya kita dalam rapat rutin itu kalau untuk guru itu sekaligus pembinaan itu terjadwal. Ya. Ada yang tidak terjadwal dan harus saat itu juga. Ya, jadi melihat apa namanya apa permasalahannya, apa kasusnya. Jadi nggak bisa dong kalau misalnya oh ini harus diselesaikan sekarang, nanti saja lah belum waktunya. Bisa. Jadi tetap kita lihat kepentingannya, tingkat kepentingan harus segera diselesaikan. Ya. Jadi, maka bisa saja saya mengajak guru-guru rapat pada saat itu. Ya, kalau memang. Jadi tergantung kepentingan ya, Bu ya. Kepentingan apakah Jadi ada dua macam, ada yang terjadwal dan ada tidak yang terjadwal ya, Bu ya. Kondisional. Ya, kondisional. Oke, baik Bu, dilanjutkan lagi selanjutnya oleh Pak Noviansyah, pertanyaan selanjutnya. Bu, mungkin tadi kan sudah ada terjadwal dengan kondisional. Sekarang ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan dalam masalah etika? Tetap ada, ya. Jadi kan di struktur organisasi ini kan ada guru mapel, ya, ada wali kelas, ada guru BK. Nah orang-orang inilah yang membantu saya, ya. Jadi hasil keputusan bersama itu menjadi kuat dan tidak saling menyalahkan. Kalau misalnya yang kita putuskan ternyata di kemudian hari salah, Bisa dipertanggungjawabkan Bu. kita bertanggungjawabkan bersama-sama. Tapi memang benar kepala sekolah yang mengambil keputusan setelah mendengarkan masukan-masukan dari guru-guru ya. Dan baru mungkin itu dengan pertanyaan 8 yang akan dilaksanakan oleh Bu Marta. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari kami Bu. Jadi dari permasalahan yang telah disampaikan, berbagai solusi dan tahapan, kemudian Ibu pembelajaran apa yang bisa kami petik atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap proses kasus dilema ini? Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik Betul, bahwa suatu permasalahan itu
tetap ada solusinya satu, ya. Dan harus kita selesaikan secara bermusyawarah, Iya. ya, baik kepada yang bersangkutan maupun secara pintaran di sekolah, Iya. ya. Jadi tetap ada tahapannya, jangan serta merta, karena kalau yang yang terkasus ya, yang terkasus itu sudah benar-benar memahami kalau dia salah, dia menyadari bahwa dia salah, itu nilainya beda, ya. Jadi pembelajaran itu tadi kita jangan otoriter, ya. Tadi harus ajak mereka berpikir, lebih baik mereka menyadari ya kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi daripada kita paksa, ya. Lebih mengajak Bu ya, biar misal masalah itu kasusnya anak, lebih mengajak anak ini untuk berpikir menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya, tetap pada tahapan yang benar, mengajak rekan guru ya. Siswa itu diminta mungkin bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Jadi inilah Bu rangkaian pertanyaan wawancara dari kami. Kami terima kasih atas waktu Ibu ya. Semoga apa yang jadi pembelajaran pengalaman Ibu untuk kedepannya pun jadi pembelajaran untuk kami. Iya. Kami ucapkan Bu terima kasih banyak. Kami akhiri dengan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kemarin kita terakhir ketemu di MGMP ya Bu? Iya. Nah sekarang saya minta bantuan ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Nah saya izin ingin melakukan wawancara terkait dengan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Oh iya Pak, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Baik, terima kasih Bu. Saya izin memulai untuk wawancaranya ya. Iya boleh. Selama Ibu memimpin, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Contoh seperti apa kasus dilema etika atau bujukan moral? Oke, jadi pada tahap awal ya Pak, saya biasanya akan amati dulu kasusnya. Kemudian nanti saya akan berusaha mencari kebenaran dari kasus tersebut. Nah, selama Ibu memimpin, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nilai kebajikan ya. Oke, jadi saya akan bertanya dan berdiskusi biasanya dengan beberapa guru, terutama wakil kepala sekolah. Kemudian jika terjadi kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang-orang yang saya anggap cakap dan juga mereka memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Atau jika diperlukan saya akan berdiskusi dengan pihak dinas. Oh, kalau misalnya berdiskusi dengan pihak dinas juga. Nah, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambil keputusan? Iya, jadi saya biasanya akan menimbang dulu manfaat dari keputusan ini. Apakah akan bermanfaat bagi berbagai pihak, atau apakah nantinya keputusan ini akan merugikan suatu pihak. Lalu saya akan melakukan diskusi dengan guru-guru untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oh, gitu ya. Nah, sekarang Bu, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah memutuskan suatu keputusan itu adalah dengan berdiskusi dari hati ke hati dalam memutuskan sesuatu. Misalnya dari hati ke hati ya? Iya betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Iya, jadi tantangannya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu adalah jika harus memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan perasaan atau rasa kasihan. Ya, itu tantangannya. Baiklah. Mungkin itu saja ya Bu, wawancara saya untuk memenuhi tugas CGP. Iya, semoga sukses ya Pak. Terima kasih ya Bu.